Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Fatmala dengan NIM 2312770 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tema masa kebangkitan kembali peradaban Islam. Istilah kebangkitan merupakan gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalu gemilang. Kegemilangan itu tambah selama 7 abad pertama sejak lahirnya Islam dari masa Rasulullah 23 tahun, Khalifah Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, Daulah Abbasiyah 500 tahun. Hal tersebut mengarut pemikiran kaum muslimin sekarang keterpurukan Islam selama 7 abad. Kedua, sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisme barat ke negara-negara muslim sampai 20 Masehi. Kebangkitan Islam pada abad 20 Masehi, formasi gerakan tidak hanya terfaktor pada upaya merekonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam, tapi menurut kelompok neorevitalisasi merupakan moderasi. Tapi menurut mereka telah cenderung terbaratkan sehingga diantaranya dapat menimbulkan beberapa yang timbul saling kritik dan saling serang terhadap pemikiran yang dilontarkan tersebut. Cara kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan lainnya ke negeri-negeri muslim untuk memonopoli eksploitasi kekayaan alam. Kedua, faktor internal. Munculnya pemahaman taklid pada pendapatan ulama praktek tarekat yang dapat mengutuskan wali. Kebangkitan Islam antara lain dilihat oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekecewaan terhadap peradaban barat keseluruh yang dialami oleh generasi baru muslim. Kedua, gagalnya seperti sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Ketiga, gagalnya sistem ketahanan ekonomi negara Islam. Adapun organisasinya yaitu organisasi internasional yang diubah menjadi organisasi pembaharuan yang semulanya hanya Nadalatul Ulama, Verti, Al-Wasiyah, dan sekarang terbagi menjadi Muhammadiyah, Persis, Serikat Islam Al-Irsyad, dan Nadalatul Ulama seperti Al-Wasiyah. Nadalatul Ulama seperti organisasi sosial keagamaan atau Jamiah Diniyah terdiri tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari NU, dapat terus berkembang hingga saat ini karena salah satu jalur kekerabatan para kiai di lingkungannya pesantren di Jawa, di lingkungan pesantren di Jawa, di lingkungan pesantren di Jawa dan sehingga di lingkungan pesantren di Jawa dan hingga ke daerah-daerah lainnya melalui sistem pendidikan yang berbasis pesantren NU. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Persatuan Tarbiyah Islamiyah berdiri tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Al-Syahruli Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1928. PERTI adalah mewakili kubu tradisional berbasis pendesaan, agraris, dan pesantren di Sumatera Barat. Al-Wasiyah Al-Jamaatul Wasyiyah merupakan organisasi Islam lahir pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara bertujuan didirikannya organisasi Al-Wasiyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dan Didirikannya organisasi Al-Wasiyah ketika itu untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dan berbeda pandangan. Berpecah dan berbeda tersebut merupakan salah satu strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia.
Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Persatuan Islam. Persatuan Islam Persis didirikan di Bandung tahun 1920 Masehi, ketika di daerah-daerah lain pada dasarnya telah lebih dahulu maju dengan ormas lain serikat. Didirikannya di Solo pada tanggal 11. Islam serikat gitu ya. Serikat Islam SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912 Masehi. Semula organisasi ini tumbuh dari organisasi Serikat Dagang Islam SDI. Faktor menurut Chandra Muazzafar. Pertama yaitu kekecewaan terhadap peradaban Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, ketahanan ekonomi negara-negara Islam terdapat akibat menjolaknya harga minyak. Yang keempat, rasa percaya diri kaum muslimin akan masa depan mereka. Rasa percaya diri kaum muslimin akan masa depan mereka akibat kemenangan mesin. Yang keempat, rasa percaya diri kaum muslimin akan masa depan mereka akibat kemenangan Mesir atas Israel tahun 1975, Revolusi Iran tahun 1979, dan Fajar, kemunculan kembali peradaban Islam abad ke-15 menurut kalender Islam. Yang pertama, modernisme. Modernisme lahir karena adanya pertemuan antara nilai Islam dan peradaban Barat, pemanfaatan akal dan pemahaman liberalisme pemikiran yang terus dikembangkan. Kedua, revelialisme pada tahap ini berubah menjadi neorelativisme dengan tokohnya Muhammad bin Abdul. Bangkitnya Islam dalam bidang keagamaan untuk membahas bagaimana munculnya organisasi Islam dan peran organisasi Islam dalam kiprahnya menyebarluaskan permurnian ajaran Islam. Maka di bawah ini dikemukakan terlebih dahulu permurnian Islam yang menjadi peradaban antara kelompok ormas tersebut, antara lain: yang pertama, merebak pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan faktual dan amal perbuatan yang diakui sebagai persatuan yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. Kemudian ada anggapan dari sebagian ulama sudah tertutup, sehingga yang kedua di kalangan umat Islam. Bangkitnya Islam di bidang politik. Kebangkitan Islam pada era modern ini lebih dipandang sebagai profil Islam yang megah pada tahap yang lebih tinggi dalam bidang politik, dengan maksud bahwa kebangkitan Islam dalam politik Muslim mencerminkan tumbuhnya kebangkitan agama baik dalam kehidupan pribadi maupun umum. Adapun beberapa unsur penting yang menjadi pemicu bagi munculnya gerakan kebangkitan Islam antara lain spiritualisasi dan kolonialisasi Barat yang pada tahap selanjutnya. Dan Islam dalam bidang sosial dan budaya. Kebangkitan Islam merupakan fenomenal sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, strategi, pemikiran, dan kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam, sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhnya dan kehinaannya menimpa. Beranjak dari kesadaran ini, mereka menimbulkan kesadaran baru. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalu yang gemilang, hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin. Sekarang, Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif perbaikan kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 Masehi dan terus menunjukkan gairah pada awal abad ke-20 Masehi. Saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.